Suatu hari keanehan terjadi pada Hachi ketika tak biasa-biasanya ia menolak untuk diajak pergi mengantar Parker ke stasiun. Ia bahkan menggonggongi Parker dan terlihat gelisah. Parker yang kebingungan akhirnya pergi berangkat kerja sendirian. Sesaat setelah Parker meninggalkan rumah, Hachi mengambil bola di gudang tempat ia tidur dan berlari mengejar Parker. Parker yang hampir masuk ke dalam stasiun menghentikan langkahnya dan terlihat senang ketika Hachi datang sambil membawa bola di mulutnya. Mereka kemudian bermain lempar tangkap bola di depan stasiun, yang untuk pertama kalinya Hachi mau menangkap bola yang dilempar oleh Parker. Dari sini kita akan mengingat alur cerita sebelumnya bahwa Hachi hanya akan mau bermain bola ketika dia punya alasan tertentu. Kita pun sebentar lagi akan tahu alasannya. Parker pun sangat senang sampai memamerkan kemampuan Hachi kepada Care dan Jace. Ketika Parker ingin memasuki stasiun dan menyuruh Hachi pulang, Hachi kembali menggonggongi Parker dan terlihat gelisah. Hachi terlihat enggan meninggalkan stasiun dan menatap kereta yang ditumpangi Parker, sampai kereta itu pergi jauh dengan raut wajah yang sedih. Parker membawa bola dari Hachi dan mengajar seperti biasa. Di tengah aktivitas mengajarnya, Parker tiba-tiba terlihat lemas, menahan sakit dan tiba-tiba jatuh pingsan, diduga karena serangan jantung yang membuat seluruh mahasiswanya panik. Sore harinya ketika di stasiun, Hachi sudah menunggu di depan seperti biasa. Namun Parker tak kunjung tiba. Hachi masih menunggu sampai larut malam hingga Michael datang menjemput Hachi. Dari balik pintu gudang, Hachi mengintip dan mendengar suara isak tangis dari dalam rumah malam itu. Ternyata Parker sudah meninggal dunia. Namun jenazahnya dibawa di rumah kerabat sehingga Hachi tidak melihat jenazahnya dan tidak pernah bertemu lagi dengan majikannya itu. Ketika semua orang sedang menghadiri pemakaman Parker, Hachi kembali ke stasiun untuk menunggu Parker. Kurt berkata pada Hachi bahwa ia sudah tidak perlu menunggu tuannya kembali karena ia tidak akan pernah kembali. Namun pada akhirnya ia membiarkan Hachi untuk melakukan apa yang ia mau, yaitu menunggu tuannya. Hachi kemudian dibawa pergi untuk tinggal dengan Andy, Michael, dan anak mereka Ronnie. Karena Kate memutuskan untuk pindah dan menjual rumah keluarga mereka agar kenangan bersama suaminya Parker tidak lagi membayangi pikirannya. Setiap hari Hachi terlihat murung dan setiap pintu rumah terbuka, Hachi akan kabur untuk pergi ke stasiun tempat ia biasa menunggu Parker dan bahkan tidur di sana meskipun jarak dari rumah barunya cukup jauh. Hachi juga berjalan menelusuri jalanan ke rumah lamanya yang kini sudah ditempati orang baru. Hachi kembali ke stasiun dan duduk di tempat ia biasa menunggu Parker pulang setiap pukul 5 sore. Andy dan Michael akhirnya datang menjemput Hachi. Namun Hachi selalu murung setiap berada di rumah. Andy berkata kepada Hachi bahwa ia juga memikirkan Parker setiap hari. Hachi kemudian berlari ke pagar dan Andy mengatakan padanya bahwa mereka mencintai Hachi dan ingin Hachi untuk tinggal bersama mereka. Namun jika Hachi memang ingin pergi, maka mereka akan mengerti. Lalu Andy membukakan pintu pagar rumahnya untuk membiarkan Hachi pergi. Sebelum pergi, Hachi menjilat tangan Andy sebagai tanda perpisahan dan Andy pun mengucapkan selamat tinggal kepada Hachi. Hachi kembali ke stasiun. Ia yakin bahwa tuannya akan kembali dan setia duduk menunggu di depan stasiun setiap hari dan bahkan tinggal di stasiun. Orang-orang di sekitar stasiun yang sudah mengenal Hachi kerap memberikan ia makanan. Ditambah ketika seorang reporter datang untuk meliput berita tentang Hachi. Banyak yang mengirimkan uang untuk Hachi dan Kurt menggunakan uang-uang donasi tersebut untuk membelikan Hachi makanan.
10 tahun sudah berlalu dan musim sudah kian berganti. Kate datang ke rumah lamanya dan mendatangi makam suaminya untuk memperingati 10 tahun kematian suaminya. Di sana ia juga bertemu dengan Ken. Sepulangnya dari makam suaminya, Kate terkejut melihat Hachi yang kini sudah menua. Masih duduk di tempat yang sama persis 10 tahun yang lalu, di depan pintu stasiun menunggu Parker pulang. Ia terharu karena selama ini Hachi masih juga setia menunggu. Saat Natal tiba dan turun salju, Kate menunjukkan album foto dan menceritakan kepada Ronnie yang kini sudah berusia 10 tahun mengenai bagaimana awalnya Hachi menemukan Parker. Cerita mengenai kakeknya dan Hachi ditutup oleh Ronnie dengan alasan mengapa ia memilih Hachi sebagai pahlawannya. Karena Hachi telah mengajarkan arti kesetiaan dan agar kita tidak melupakan orang-orang yang kita kasihi. Semua murid di kelas pun bertepuk tangan setelah mendengar cerita Ronnie. Film ini ditutup dengan adegan Ronnie yang turun dari bus sekolah dan sudah ditunggui oleh ayahnya serta anjing kecil peliharaan mereka. Ronnie dan anjingnya yang juga ia namai Hachi terlihat berjalan melintasi stasiun kereta yang sama tempat di mana Hachiko tinggal dulu. Di akhir film terdapat keterangan bahwa Hachiko yang asli lahir di Odate, Jepang tahun 1923. Tuannya, Dr. Isaburo Ueno, profesor di Universitas Tokyo, meninggal bulan Mei tahun 1925. Hachi kembali ke stasiun Shibuya setiap hari selama 9 tahun untuk menunggu tuannya. Hachiko wafat tahun 1934 dan sekarang terdapat patung Hachiko yang sedang duduk di tempat ia biasa menunggu tuannya di stasiun Shibuya. Film yang diangkat dari kisah nyata ini mengajarkan kita mengenai ketulusan cinta dan bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang sangat berharga bahkan tak ternilai. Dari Parker, kita dapat belajar bahwa berbuat baik dapat membuahkan kebahagiaan dan amatlah berarti. Di sisi lain, kita dapat belajar dari Hachi yang tahu balas budi agar kita tidak melupakan orang yang kita cintai dan mencintai kita. Nah, dari kisah kesetiaan seekor anjing bernama Hachiko ini, bagaimana menurut kalian? Jika ada cerita penting yang terlewatkan, jangan lupa ditambahkan di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah nonton video ini hingga akhir. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.